itu masih bisa berdalih. Berarti harus parese abduktif bilateral. Kelainan bagaimana yang penderitanya yang serak. Serak itu adalah tidak bisa merapat kemudian, tapi masih bisa bersuara. Kalau bagaimana yang tidak bisa bersuara, apun ini tidak bisa bergerak ke media. Jadi parese abduktor bilateral. Jadi soal di sini yang paling sering biasanya ada ditanya ini. Di antara kelainan itu mana yang tidak serak dan tidak sesak? Ada kelainan tidak serak tapi tidak sesak. Ini pasti keluar ini. Jadi saya nggak tunjukkan Anda, saya bocorkan. Kalau nanti sendiri deh. Jadi mana yang ada kelainan yang tidak serak? Ini sudah ini. Jadi ini aduktor unilateral, keluarnya paro. Kalau aduktor bilateral, keluarnya abonim, tidak bisa bersuara. Kalau aduktor bilateral, aduktor unilateral, ini kenapa kok tidak serak dan tidak sesak? Ada kelainan ini. Ini kan apa? Ini yang satu ini dia masih di media. Kalau yang ini bisa bergerak ke sana, ini kan nama abduktor yang sebelah ini kan, abduktor yang sebelah ini. Berarti ini kan normal. Jadi ini pada saat bersuara dia masih bergerak, kemudian dia masih rapat, masih bisa bersuara. Karena ini tidak bisa bergerak, tapi ini bisa bergerak. Celahnya masih ada, makanya tidak sesak. Tetapi tidak sesak dalam kerja tertentu ya. Biasanya kalau kerja keras ya sesak. Kemudian mana yang sesak ini? Ini sesak. Karena pas sesak tidak bisa membuka kanan kiri. Jadi kanan kiri tidak bisa bergerak. Aduktor bilateral. Ya, kemana? Sudah ada judulnya. Itu pegangan pada saya. Nah, sekarang sini ada penyanyi. Biasanya mereka ada satu. Ini nyanyi lagi rocker ya. Keluar suara paro 2 bulan. Penderita tidak batuk, tidak ada keluhan sakit menelan. Laringoskopi didapatkan pintu kecil pada kedua sisi ya. Pada kedua sisi. Apa maksudnya? Kalau misalkan begini, ini yang hampir Anda paling banyak kasus ya. Nanti pada musim kampanye apa itu jurkam. Ini yang sering saya dapat itu jurkam sama itu dia apa ini yang sering ya jurkam atau bonek. Bonek itu apa ini? Supporter kan teriak di stadion. Dia langsung besoknya diserang. Tapi kalau setelah istirahat suaranya hilang mati. Kita berbeda. Jadi itu namanya vocal fatigue. Jadi kelelahan daripada faktor kelelahan pada vokalis ini biasanya adalah yang lelah adalah faktor instruksi. Ya biasanya angka bilateral itu biasanya setelah istirahat ya sudah. Ini bonek, jurkam, biasanya temporer. Ini yang pertama itu ya, single nodul benjolan kecil seperti bagian anterior, simetris kanan kiri, etiologinya vokal abuse terlihat ada ini terlalu banyak. Jadi ini nanti kalau dibedakan antara nodul sama vokal. Jadi kalau vokal abuse ini, jadi setelah istirahat, jadi yang sering ini keluarnya, saya suara saya
lagi, dan pada pemeriksaan tidak didapatkan apa-apa, pada vokalisnya normal, itu namanya atau vokal etik. Kalau didapatkan detail, berarti Anda diagnosanya harus nol. Jadi bayi keluar dokter menanyakan kalau menangis lama kebiruan dan leher atas ini cekung. Pada pemeriksaan fisik didapatkan ini pada saat tidurnya tidak mendapatkan kelainan dan pada saat menangis ringan suaranya nyaring. Kira-kira baik. Jadi anak ini nggak sakit apa, nggak batuk, nggak pilek, cuma dia sejak kecil kalau nangis berkepanjangan gitu. Kebiruan sama kalau nanti nggak. Kelainannya tersebut apa kelainan ini adalah ini laringomalasi ya, laringomalasi. Kenapa kelainan itu dia pertumbuhan tulang rawan larinya itu belum sempurna, belum kaku. Jadi kalau untuk mengisap keras ini keisap betul. Penanganannya bayi ini gimana? Jadi ini laringomalasi ini tolong ibunya diedukasi agar kalau diperhatikan lebih. Jadi kalau nangis jangan berkepanjangan atau kalau dia kena batuk pilek diobati. Ini laringomalasi. Jadi itu perlu nahan laring ya, masih lunak belum keras. Insiden bagi laring itu ketika pertumbuhan dia akan tumbuh sendiri, tumbuh jadi penularan tulang rawan di rangkai laringnya akan tumbuh sendiri. Kalau sudah sembuh ya normal lagi. Ini biasanya gejalanya ini. Kalau diperiksa ini omega 6 epiglotisnya ini vector kapatus suaranya normal, hanya kalau dia nangis berkepanjangan sama ini granuloma laring biasanya akibat reflux atau ini kena endotracheal operasi yang terlalu lama ini muncul granuloma laring. Ini biasanya suaranya serak, biasanya akibat sering sakit ini ya. Biasanya ciri khasnya itu dia sering serak, suara serak, dia sering sakit ini. Saya sering sakit malam, sering sakit ini. Jadi asam lambungnya naik, reflux, rehabilitasi. Nah sekarang ini karena telinga sudah dulu ya, waktu mau UTS sudah saya coba. Sekarang saya taruh di terakhir ya, ini masih enggak, ini kan soalnya UAS perintahnya itu soalnya UAS telinga juga harus dijugakan makanya. Masih ingat ini kira-kira Pak? Ciri-ciri adalah MSK masih ingat adalah ESPA, kemudian keluhan ESPA, kemudian telinga. Pemeriksaan apakah tidak ada refleksi, apa beban, apa perforasi. Ini lagi, ini sama. Keluar telinga kanan, keluar air. Pada masa itu perforasi kecil, sekret. Ini 3 hari, berarti. Jadi kenapa ini yang perlu diingat ya, bedanya kadang-kadang yang perlu salah satu untuk membedakan OMSI. Kalau OMSI itu aslinya asalnya dari ESPA, berarti sekretnya itu pasti mukoid. Kalau otitis eksterna kadang-kadang tidak mukoid. Jadi kadang-kadang kita nggak lihat di telinga itu ada sekret. Ini sekret ini otitis eksterna saja apa dari India. Ini ciri khasnya mukoid. Mukoid ini kalau bahasa Jawa molor ya, kayak ini kayak lem gitu ya. Nah sekarang ditanya lagi di bawah orang tuanya posisinya telinga kanan disertai demam, pilek 1
minggu. Ini diagnosisnya apa? MSA sama, tapi yang ditanya sekarang bukan diagnosis tapi terapi. Mana yang betul ini? Kira-kira jawaban yang betul. Ini karena Anda bingung masuk akal, karena yang error soalnya. Yang error soalnya kenapa? Kalau dibilang antibiotik, ini ada dua macam antibiotik. Ada penghilang panas sama ini inflamasi, ada dua-dua dikasih. Paracetamol sama ibuprofen. Dexamethasone pasti salah. Jadi ini salah. Jadi terapi OMSA itu pada saat stadium akaral ini utamanya adalah dekongrestan. Pada saat supurasi beban adalah parasintesis. Kalau yang perforasi ini ya dibersihkan sekretnya ya. Kalau resolusi edukasi. Jadi antibiotik ditambah simptomatik, ditambah parasintesis antibiotik, ditambah simptomatik, ditambah parasintesis. Ini ya terapinya. Antibiotik ini karena ISPA ada komplikasi. Dekongestikan karena untuk terapi obstruksi tubuhnya. Beban parasintesis, simptomatik, edukasi ya. Lagi ini ya. Ini boleh ya. Ini ada, jadi ciri khasnya adalah ini ada perforasi kering dan keluar cairan berulang, tidak ada tanda-tanda. Dan OMSK itu yang OMSK yang kronik ya, itu yang benigna itu ini sentral, mata tidak didapatkan granulasi kolesterol. Gejalanya ada dua. Kalau yang maligna gejalanya adalah tiga: keluar cairan, pendengaran menurun, dan gejala ketiga. Gejala ketiga itu gejala komunikasi. Apakah simpati, vertigo, parasit. Coba kita terapkan di sana. Anak 10 tahun di bawah puskesmas keluar cairan sejak kecil, kumat-kumatan disertai sakit kepala hebat sejak dalam 2 minggu ini. Tidak pakai sekirulus, sedotan, dan beranak vital dan tidak pakai. Jadi ini yang mana? Mana kenapa? Berikut. Ada ini. Ini ada gejala ketiga. Jadi ini malik. Gejala ketiga, sepalgi, abses. Ya, ini diagnosanya kira-kira aman. Jadi ini diagnosanya adalah maligna, ada gejala ketiga, ada kolesteatum, ada ini ya. Terus kemudian komplikasinya apa ini? Ini efamisiannya. Ini adalah karena letaknya di belakang telinga, berarti retroaurikuler. Retroaurikuler ini. Kolesteatum, berarti ada kolesteatum pasti maligna. Tujuannya kolesteatum apa? Ini adalah ini abses karena telinga yang abses rectoversi, gumatikus, bisul, siteli. Ini mastektomi, ini simpel, ini radikal, ini modified.
tujuannya adalah prinsipnya kalau ini apa, maligna itu prinsipnya terbuka, benigna tertutup, itu aja prinsipnya. Jadi kalau benigna ini tertutup, kalau maligna ini tujuannya adalah mencegah terjadi autoimun itu berinfeksi, mempertahankan. Habis berenang, sebagian sampai sekarang telinganya cepat-cepat. Ada pemeriksaan yang telinga udipnya batas jelas, ingat? Batas jelas. Jadi ya. Jadi telinga luar kalau digoreng-goreng masa yang langsung sakit telinga dalam ya, paling luar ya. Telinga luar ini biasanya faktornya di sini. Ini bisa karena digoreng, iritasi air, iritasi korek-korek, sekarang ini yang banyak ya. Apalagi candle ya. Ada pengeluh hebat. Jadi ini dengan diparasi dengan lilin, serumen itu akan cair. Tapi ingat ya bahwa serumen itu ada gunanya untuk melindungi telinga kita ini dari virus, dari bakteri, dari jamur, kemudian dari infeksi. Kalau itu terlalu bersih, itu akan mudah sekali terjadi infeksi, protektornya nggak ada. Makanya orang yang sering korek-korek telinga karena lapisan serumennya habis, air itu mestinya kalau ada minyak itu akan terlimpir gitu ya. Kalau serumennya ini habis, biasanya habis mandi telinganya gatal, itu berarti air itu langsung iritasi. Makanya dalam yang nikmat gitu ya, ada yang nikmat korek-korek ini. Iman saya kalau dijaga serumennya tetap ada aja seperti itu. Cukup gini aja masih ini. Jadi ini kalau keluhan biasanya kalau korek-korek telinga ini biasanya arahnya ya soalnya nanti arah otitis eksterna. Otitis eksterna itu ada septum, ada diffus, ada maligna. Kalau maligna itu kata kuncinya adalah di diabetes mellitus. Kalau septum itu kata kuncinya itu seperti bagian luar, batasnya jelas. Kalau diffus itu batasnya nggak jelas. Kalau otomikosis itu kata kuncinya biasanya gatal sama keluar cairan. Jadi kalau sering gatal, ini keluar gatal sangat hebat. Untuk telinga ada keluar cairan berwarna putih, abu-abuan dan dari luar telinga kanan. Pemeriksaan fisik telinga kanan membrana timpani entak. Jadi karena entak ini sini jelas ini bukan otitis media. Analis akustikus tampak sehingga putih. Ini diagnosanya adalah lentosis. Ini kelainan daun telinga yang 11 ini hematum. Yang hematum bedanya kalau hematum ini warnanya merah, kalau hematum itu normal. Kalau difungsi ini warnanya jernih, ini warnanya merah. Ini dari kondritis. Kalau kondritis sama eksiplas itu bedanya di sini. Ini tempat yang anting-anting ini warnanya normal. Ini dari kondritis karena kondritisnya itu hanya di sini. Yang ini tidak ada tulang rawan. Ini keluhan hebat disertai nyeri hebatnya. Ada fisikal di pipi sama hiatus, mata tidak bisa menutup, Jadi ini adalah herpes ya, herpes zoster ya. Herpes zoster kemudian menjadi apa? Ini karena herpes
resistor itu virus obatnya ini, asiklopir ini ya. Ini ya, resistor optik ini vesikal, nyeri hebat, kadang-kadang sampai fasialisnya terkena, pendengarannya menurun, jadi biasanya kalau sudah ini namanya inflam sehat. Ini soal Prof. Rahmaji favorit. Telinga berputar 1 minggu, sejak 6 bulan keluar air dan kumat-kumatan, pendengaran menurun. Pada otoskopi didapatkan perforasi total, ada kolesteatur. Ini OMSK yang paling A. Ini kalau ada vertigo ini namanya ini ada gelar kepala berputar, berarti ini yang misalnya adalah lima. Komplikasi yang sudah terjadi adalah tesnya apa? Ini kalau diingat jenis ketuliannya itu adalah tuli campuran, karena kelainan karena mulai dari telinga tengah sampai dalam, karena sudah menyampai mengenai labu itu. Ya. Kalau ada soal vertigo, tolong diingat bahwa penyebabnya ada beberapa macam. Ada yang kalau mulainya dari perjalanan itu motion sickness, seperti naik kapal laut. Kalau didahului oleh LMSK berarti ini. Kalau disertai pendengaran menurun, tinnitus, menier. Kalau gejalanya sangat singkat, hebat, disertai didahului oleh perubahan posisi kepala, berarti BPPB apa ya? Bernaik, paroxysmal vertigo sebagai pain. Ini keinginan kedua telinga positif berlateralisasi ke kiri. Ini cara takut untuk ingat ya bahwa kunci dari tes pendengaran kakutala itu hanya 2. Kalau ingat sepakat pemendek itu adalah sensoneural, renal negatif itu adalah kondusi. Jadi ini sepakat pemendek, renal positif berarti adalah ini adalah pada prioritas kenalan dapat sepakat kanan pemendek berarti ini pasti kanan ini sensoneural. Ya, ini sekedar review aja. Tes pendengaran itu fisik, batas atas, batas bawah, semua webinar. Tapi kuncinya ini kok. Anda kalau ingat cuma 2 ini aja cukup ya. Semua memendek itu sensoneural, renal negatif itu turun kondisi. Dan ingat itu kalau lainnya, kalau ingat yang lain kebanyakan. Ini kesimpulannya. Kalau kelainannya itu di telinga luar sampai tengah itu tuli konduksi, kalau itu labirinitis karena sudah labirinnya kena berarti konduksi dan sensoneural, makanya istilahnya tuli campuran. Telinga kiri pendengaran menurun, pemeriksaan didapatkan baik, sebabnya memendek pasti di sini sensoneural. Ini anak kecil lahir tidak mendengar, tetapi di sini pada saat kehamilan pernah demam tinggi disertai titik-titik pada kulit. Jadi ini adalah dia pada waktu kena morfinin ya. Jadi ini pada waktu hamil ibunya kena morfinin, berarti ini kelainan sensoneural
non genetik, jadi bukan turunan. Ya. Ini spesialis, mudah-mudahan tidak keluar. Ini ada kata kunci diabetes, telinga nyeri hebat, ada kata kunci diabetes, berarti ya. Ini untuk disesera, disesalinglah kata kuncinya diabetes. Jadi kata kuncinya diabetes sama ini granulasinya di perbatasan osis sama membran. Ada keluar Thailand di luar ini ya, ada lubang telinga, depan telinga ini sejak kecil. Kalau ada kata-kata sejak kecil berarti pasti kongenital. Ya. Ini ya. Ini ini terhadap sesak menurut Jackson ya, yang Dr. Stefani kemarin ada ditanyakan